Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanun Alimah dari program studi bimbingan konseling semester 2A reguler. Di sini saya akan menyampaikan webinar mengenai kurikulum merdeka dengan berjudul pembelajaran berpusat pada peserta didik yang disampaikan oleh Dr. Zulfikri Anas MPD selaku Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh beliau mengenai kebijakan kurikulum merdeka, bahwa perubahan kurikulum merdeka ini bukan pada kurikulumnya, melainkan lebih berkonteks pada mindset atau pola pikir bagaimana membangun budaya belajar yang hanya berfokus pada anak, untuk memberi ruang pada setiap anak agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Nah, seperti mana yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tumbuh kembang anak itu berada pada kekuasaan kita, atau kekuasaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang berpikir untuk menumbuh kembangkan anak sebagaimana dengan kodratnya. Nah, kemudian untuk itu dalam proses pendidikan atau dalam konsep kurikulum merdeka ini harus atau bisa diartikan sebagai memberikan ruang dengan seluas-luasnya kepada anak untuk menggunakan pola pikir mereka dan cara belajar mereka, sehingga mereka menemukan jati dirinya dan juga tentunya menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Yang terjadi dalam dunia pendidikan kita sangat keliru dengan dalam menyamaratakan semua anak mendapatkan materi yang sama, kemudian dengan cara mengajar yang sama, sehingga menghiringkan anak ke jalan yang sama juga. Artinya ketika misal satu kelas itu terdiri dari 30 anak, 30 anak. Nah, yang 30 anak itu hanya satu orang yang ranking, karena yang dibangun itu hanya satu jalan, dan cuma hanya menyalurkan satu anak yang ranking itu. Nah, situasi ini akan menjadi faktor yang akan mempengaruhi cara berpikir cara berpikir. Nah, sehebat apapun pendidik untuk mempelajarkan semua mata pelajaran semua mata pelajaran itu tidak akan membekas dalam diri anak, hanya jadi pengetahuan yang dia akan kejar melalui nilai atau angka yang dituntut oleh mereka, sehingga karakter mereka akan bercondong pada sistem seperti itu. Nah, hal ini seperti mana cara kita untuk berpikir, suasana yang dibangun agar setiap anak itu betul-betul menyadari bahwa dirinya itu sebagai manusia memiliki potensi yang berbeda-beda juga. Nah, kemudian dengan potensi atau kemampuan yang berbeda-beda itu akan saling berkolaborasi dengan sendirinya. Nah, ini adalah inti dari kurikulum merdeka itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.